Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat sunat. Sholat sunat ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sholat sunat individu, yang kedua ada sholat sunat berjamaah, yang ketiga ada sholat sunat tertentu. Langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu sholat sunat individu. Sholat sunat individu ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak ini adalah sholat sunat yang dapat dikerjakan tanpa memerlukan sebab waktu tertentu dan kapan saja bisa kita lakukan atau mengerjakannya. Nah, sholat sunat mutlak ini dapat dikerjakan berapapun rakaatnya, misalnya seperti 2 rakaat sampai 12 rakaat, seperti itu. Selanjutnya sholat sunat wudhu. Sholat sunat wudhu ini terdiri dari 2 rakaat, dilakukan setelah berwudhu. Sholat sunat ini merupakan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW setiap usai berwudu. Nah, selanjutnya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan ketika seseorang muslim memasuki masjid, baik pada hari Jumat atau hari lainnya. Selanjutnya ada sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat 5 waktu. Nah, sholat ini terbagi menjadi 2, yaitu ada sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah gairu muakkad. Selanjutnya ada sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat adalah sholat yang dilaksanakan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa perbuatan semasa hidup. Selanjutnya ada sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Sholat ini bisa dikerjakan kapanpun dalam kurun waktu setelah Isya, atau waktu yang paling tepat untuk melaksanakan sholat tahajud ialah di sepertiga malam terakhir. Selanjutnya yang ketujuh ada sholat duha. Sholat sunat duha adalah sholat yang dilakukan seseorang muslim ketika waktu duha. Nah, waktu duha adalah dimulai naik kurang lebih 7 hatta sejak terbitnya waktu zuhur. Sholat ini berjumlah 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Selanjutnya bagian kedua ada sholat sunat jamaah. Sholat sunat jamaah ini terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama ada sholat sunat tarawih dan witir. Sholat sunat tarawih adalah sholat yang dilakukan khusus pada bulan Ramadan. Sholat ini dilakukan secara berjamaah di masjid. Nah, sholat ini dilakukan setelah sholat Isya dan diakhiri dengan sholat witir. Adapun sholat witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari dengan rakaat ganjil. Sholat ini dilakukan setelah sholat tarawih ataupun sholat tahajud. Selanjutnya ada sholat sunnah hajat. Sholat sunat hajat adalah sholat yang dikerjakan oleh orang yang mempunyai keinginan. Sholat ini dilakukan 2 rakaat. Biasanya sholat ini dilakukan pada malam hari. Selanjutnya ada sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih merupakan sholat yang diiringi bacaan tasbih sebanyak 300 kali. Selanjutnya kita akan membahas bagian sholat sunat yang ketiga. Yang ketiga ini adalah sholat sunnah tertentu. Nah, sholat sunnah tertentu ini terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama ada sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dianjurkan untuk dikerjakan umat Islam pada saat Idul Fitri. Nah, sholat ini biasanya dilakukan umat Islam setelah berpuasa 1 bulan lebih, seperti itu. Nah, untuk yang sholat kedua adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan umat Islam dan hukumnya sunnah muakkad. Selanjutnya ada sholat gerhana. Nah, sholat gerhana ini dianjurkan untuk dilaksanakan saat terjadi gerhana bulan ataupun matahari. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Sholat
Istisqa adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk meminta diturunkannya hujan. Nah, biasanya sholat ini dilakukan ketika kita sedang memasuki kemarau panjang dan kita merasakan kurang turunnya hujan sehingga membuat kekeringan dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya ada sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sebuah ikhtiar atau sunnah yang secara harfiah dilaksanakan untuk mempermudah dan memperjelas keinginan-keinginan, misalnya seperti jodoh, pekerjaan. Baiklah, sekian penjelasan tentang sholat sunat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.